semuanya, apa kabar? Baik. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Turga yang di depan ganteng atau jelek? Jelek. Aduh, emang beneran jelek ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome kepada teman-teman semuanya di Field Trip Day Tour Salvatore Tourism 2024 di Universitas Riau. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih semangat untuk menjalani field trip kita pada hari ini. Teman-teman ini masih pada semangat belum ini atau udah pada ngantuk? Tadi kan udah pada sarapan ya. Gimana, enak nggak sarapannya hari ini? Mungkin ada yang sarapannya nasi goreng ya, ada juga yang makan roti ya tadi ya. Oke. Langsung saja teman-teman, perjalanan kita hari ini adalah menuju ke kawasan wisata Mande. Nah, perjalanan kita itu memakan waktu kurang lebih 2 jam, di mana menempuh perjalanan kurang lebih 53 km menuju Dermaga. Dan nanti dari Dermaga itu kita akan naik kapal teman-teman. Itu perjalanannya kurang lebih 10 sampai 20 menit, itu 100 sampai 200 meter. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingatkan kembali buat teman-teman semuanya untuk dapat mengecek kembali barang bawaannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau nanti ada yang hilang, nanti waktu turun dari bus malah lupa bawa barangnya. Dan teman-teman semuanya juga boleh dong dicek teman-teman di sebelahnya gimana, apakah udah oke. Nah juga nanti kalau misalnya ada yang sakit atau yang mual, kembung, boleh dong langsung dikabari aja kakak medis kita, ada Kak Esther ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, perkenalkan, saya Fitra Saleh akan masih bersama teman-teman semuanya di perjalanan field trip kita hari ini. Setelah kita melakukan perjalanan selama 2 hari, di perjalanan pertama kita melakukan ada off-road di Ngaresianok, Bukit Tinggi, dan juga kita di day itu kita ke Istana Bakso Pagaruyuang. Nah, tentunya nanti di day 3 kita pasti sangat seru sekali ya teman-teman di Mande ini. Jadi teman-teman, selama perjalanan kita menuju Mande itu ada beberapa landmark yang akan kita lewati. Nah, landmark pertama itu adalah salah satunya adalah Jembatan Siti Nurbaya. Nah teman-teman, kenapa? Siapa sih Siti Nurbaya ini? Jadi teman-teman, Siti Nurbaya itu adalah salah satu tokoh di novel. Nah jadi teman-teman, ceritanya Siti Nurbaya ini adalah seorang wanita cantik yang jatuh cinta dengan seseorang, namun karena dia miskin, dia dinikahkan oleh orang tuanya kepada salah satu orang terkaya, namun dia lebih tua daripada Siti Nurbaya ini, namanya Datuk Maringkih. Nah karena si Datuk Maringkih ini cemburu ya, ujung-ujungnya dia malah membunuh, diracuninya Siti Nurbaya ini. Nah makanya dari itu jembatan ini dinamai Jembatan Siti Nurbaya. Selanjutnya landmark yang kita lewati selama perjalanan menuju ke kawasan wisata Mande itu ada di Bukit Padang. Nah jadi teman-teman, Bukit Padang ini itu salah satu bukit di mana teman-teman bisa melihat view Kota Padang sangat cantik teman-teman. Nah di sana itu dipercayai kalau kuburan Siti Nurbaya itu ada di atas bukit tersebut. Nah di sana di atas bukit itu juga ada tempat barang-barang peninggalan penjajahan Jepang teman-teman. Selanjutnya selanjutnya itu ada landmark, ada di mana kita melihat di tepi itu ada banyak sekali kapal-kapal dan ada juga nelayan-nelayan. Nah teman-teman, karena kan kita ini menuju perjalanan ke wisata Mande ini, itu kan dikelilingi oleh lautan ya teman-teman. Nah pasti pencarian masyarakat di sini itu rata-rata adalah nelayan dan juga petani. Nah nelayan ini nanti hasil penangkapan ikannya itu akan dijual ke pengumpul ikan. Nah nanti pengumpul ikan ini yang langsung menjualnya ke pasar-pasar yang ada di Kota Padang. Selain itu juga para petani di sini itu selain mereka menjual hasil taninya, itu mereka juga menggunakan atau memakan sendiri teman-teman hasil dari pertanian mereka, itu berupa beras. Nah selanjutnya teman-teman, ada nih bukan kisah sih, mitos katanya
ada namanya hantu Teluk Bayur, teman-teman. Apa nih hantu Teluk Bayur? Jadi teman-teman, katanya nelayan ini tuh pernah sering diganggu sama wanita cantik, hantu cantik, ketika mereka sedang menangkap ikan di malam hari. Nah, kenapa tuh diganggu sama hantunya? Katanya sih, konon teman-teman, katanya hantu ini, wanita cantik ini suka mengganggu nelayan karena dia nggak suka tuh ikan-ikan yang di situ diambil. Karena kan hantu di sini tuh teman-teman ternyata adalah wanita yang pernah misalnya pernah meninggal di sana teman-teman. Jadi dia tuh hanyut dan konon katanya dia ini bergentayangan dan suka mengganggu para nelayan yang ada di laut itu teman-teman. Dan selama perjalanan kita juga kita udah melihat ada namanya PT Semen Padang di tepi laut itu, gede banget kalau teman-teman nampak tadi kelihatan. Nah teman-teman, teman-teman juga bisa melihat banyak sekali kapal-kapal. Nah itu kapal-kapal teman-teman itu memang dari PT Semen Padangnya sendiri. Teman-teman, di wisata Mandeh nanti itu kita akan melakukan kegiatan yang namanya snorkeling. Teman-teman udah tahu kan apa itu snorkeling? Nah, snorkeling itu teman-teman itu kegiatan menyelami laut, tapi nggak dalam teman-teman. Maksimal itu 1-3 meter doang. Nah, teman-teman nanti di sana bakal melihat tuh gimana keindahan terumbu karangnya, keindahan lautnya, ikan-ikannya di sana. Dan itu pasti bakal cantik banget. Nah teman-teman, selanjutnya landmark terakhir nih sebelum kita nih ke wisata Mandeh itu di Dermaga itu ada namanya Puncak Mandeh. Nah di Puncak Mandeh itu teman-teman, disitulah teman-teman akan melihat bagaimana sebenarnya Pulau Mandeh itu, kawasan wisata Mandeh itu dikatakan Raja Ampatnya Sumatera Barat. Karena teman-teman pernah nggak? Udah ada yang pernah ke Raja Ampat belum? Belum ya? Kenapa belum? Mahal ya mungkin ya. Nah, udah ada yang pernah? Oke. Jadi mungkin ada ngeliat di gambar ya, kelihatannya kayak pulau-pulau kecil gitu ya teman-teman. Nah, jadi di Puncak Mandeh ini, teman-teman bakal lihat tuh, oh ini ternyata yang dikatakan sebagai Raja Ampat Sumatera Barat itu. Karena memang bentuknya dari atas itu, melihat teman-teman, itu seperti Raja Ampat teman-teman. Nah, dari situlah. Nah, Mandeh ini kan itu berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu adalah ibu. Bukan berarti namanya Pulau Mandeh itu banyak ibu-ibu di sana, tapi karena memang kawasan satu pulau ini tuh memang lebih gede, kawasan Mandeh ini, dan ada banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya, makanya dia seperti induk atau ibu dari pulau-pulau tersebut teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, dan buat teman-teman sekalian diingatkan lagi, jangan lupa untuk stay healthy, jaga kesehatannya. Yang mabuk jangan lupa langsung kabari langsung Kak Esther, minta untuk bantuannya segera. Dan akhir kata, apa perlu pantun, mau dipantunin nggak? Mau. Oke, kita kasih satu pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita menumpang mandi. Berjumpa lagi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.